nggak jadi kama buruk itu penting. Yang kedua adalah nggak jadi penghalang pada saat meditasi. Nah, jadi kita harus tahu juga dong apa yang menjadi penghalang saat meditasi, ya enggak? Nah, kalian tahu penghalang saat meditasi? Enggak. Nah, jadi yang paling penting adalah 5 kama buruk yang berat, ya. Kayak membunuh bapak kandung, membunuh ibu kandung, ya, membunuh arahat, terus apa? Memecah belah sangga dan melukai Buddha, ya, melukai Buddha. Nah, jadi kalau Anda nggak pernah melakukan 5 ini, oke, berarti aman dong ya. Setidaknya di kehidupan ini. Kalau dulu mungkin pernah, ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kehidupan ini. Yang dulu nggak bisa kita ubah lagi kan. Nah, terus apalagi yang menghalangi meditasi? Anawitik kama. Ya. Anawitik kama kamantaria namanya. Ya. Kama yang jadi penghalang pada saat kita apa? Sudah tahu ini pelanggaran, tapi kita sengaja melanggar. Ya, jadi itu juga akan jadi penghalang waktu meditasi. Nggak cuma penghalang waktu meditasi, ya, tapi juga bisa jadi apa? Objek, ya, pada saat meninggal. Jadi bisa penghalang juga mendapat kehidupan yang baik. Nah, ya, hati-hati, jangan dengan sengaja melanggar ya kalau sudah tahu. Karena kalau sudah tahu berarti apa? Itu kita tahu bahwa sudah diturunkan Sang Buddha peraturan itu. Nah, kita sengaja melanggar, jadi ada kama lain lagi. Nggak cuma kama dari pelanggarannya aja, tapi karena kita apa? Anadariya kama katanya. Ya. Kita nggak menghormati Buddha. Nah, jadi 2, makanya lebih berat. Ya. Tahu dan sengaja melanggar lebih berat daripada nggak tahu dan melanggar. Oh, kalau gitu nggak tahu aja berarti ya. Nah, nggak bagus juga ya. Nah, kalau tahu tapi melanggar ya, itu tuh biasanya kayak kita tahu membunuh tuh kama buruk. Tapi kadang kita tuh harus membunuh gitu. Jadi membunuhnya agak sungkan ya enggak? Masih geli-geli membunuhnya. Nah, tapi kalau orang yang sama sekali nggak tahu bahwa membunuh itu adalah kama buruk, oh bunuhnya itu sepenuh hati. Ya? Jadi sampai begini-begini pula. Nah, itu kan kama buruknya makin berat. Nah, jadi nggak tahu tapi sengaja melanggar itu lebih berat daripada tahu dan melanggar. Nah, jadi lebih bahaya maksudnya ya. Jadi nggak ada sama sekali pengendalian diri. Gitu. Nah, terus apalagi yang jadi penghalang? Kalau kita pernah menghina, ya, menghina Arya, orang suci. Nah, jadi misalnya kalau Anda sudah sotapanna, tapi Anda pernah menghina orang yang arahat misalnya. Ya udah, selama kehidupan itu, selama kalian belum pernah minta maaf ya, jadi nggak bisa naik lagi sakadagami, anagami, arahat nggak bisa ya, meskipun berlatih. Ya meskipun sudah mencapai tingkat kesucian loh ya. Nah jadi itu hati-hati. Makanya kebiasaannya sering minta maaf itu juga bagus. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya, sudah terngomong apa boleh buat. Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau memang apa? Tapi bukan sengaja sering-sering begitu ya. Oh, nggak apa-apa lah. Nanti juga kan minta maaf. Beda ya. Jadi minta maaf itu supaya apa? Kamanya nggak jadi penghalang saja. Tapi kama mah sudah terjadi ya. Nah, bukan berarti kama itu terhapus loh ya. Bukan. Nah, jadi bagaimanapun harus tetap ngerem penuh pengendalian diri. Nah, sebetulnya namanya menghina itu katanya verbal. Aryupawada, upawada itu ya. Jadi dia ada verbalnya. Nah, kalau di batin gimana? Di batin sebetulnya kamanya enggak berat. Ya. Harusnya enggak lebih berat daripada kalau sampai keluar dalam bentuk ucapan. Nah, contohnya gini. Ya. Si siapa? Ada cerita di Wisudimagga ya, dia itu 2 biku. Yang satu lebih muda, yang satu lebih senior, nah lebih tua, biku tua. Jadi mereka pindah cara bareng. Nah cuma si biku tua ini ya, setelah
waktu pindah cara itu mereka dapat bubur panas. Ya. Nah, Bante yang tua ini dia langsung duduk di pinggir jalan, ya, jongkok, terus dia langsung makan bubur panas ini. Nah, Bante yang lebih muda dia berpikir bahwa biku tua ini nggak bisa mengendalikan rasa laparnya. Maksudnya bukan tempatnya gitu. Duduk di sini ya, lagi pindah cara belum selesai kan, baru dapat langsung makan kayak kelaparan gitu. Nah dia keluar ngomongan begitu, ya, kayak dia nggak bisa mengendalikan ya, dirinya sendiri. Terus biku tua ini ya dia nggak ngomong apa-apa. Nah pas pulang ya sudah sampai di wihara, biku tua ini tanya, Auso ya biku muda itu kan, Auso kamu di Buddha Sasana ini sudah capai apa? Terus dia bilang, Sotapanna. Dia bilang. Terus Bante yang tua itu dia bilang, oh kalau gitu Auso nggak usah berusaha lagi lah. Ya, karena Auso baru saja menghina seorang arahat. Nah, ya, maksudnya ya itu. Nah waktu itu dia minta maaf. Kalau minta maaf ya nggak jadi. Ya, kama penghalangnya nggak jadi penghalang. Dia masih bisa progres, ya, bisa naik nanti. Nah jadi kadang ya yang kita ngomongin itu punya kualitas murni luar biasa ya. Nah, jadi waktu itu kama yang kita lakukan terhadap mereka juga jadinya berat. Meskipun kamanya ringan, jadinya berat. Nah jadi semakin murni kualitas seseorang itu ya, kama itu jadi semakin berat. Nah jadi kadang ya zaman sekarang ini kita sulit ngomong yang mana Arya, nggak tahu kan. Jadi beneran jadi penghalang atau enggak ya. Nah tapi meskipun bukan Arya juga ya, kalau orang jalanin sila dengan murni ya, terus rajin meditasi ya, kayak meditator di sini juga meditasi ya, silanya murni, hati-hati loh, nah, kalian jangan saling mengumpat, nah jadi juga hati-hati. Jadi intinya apa? Ya paling bagus jangan melakukan, tapi kalau sudah melakukan ya minta maaf, apa salahnya. Atau secara general aja, nggak usah dikeluarin semua, maksudnya saya pikirin Bante begini-begini, saya minta maaf itu. Nah kalau malu nggak apa-apa, ya. Bilang aja, Bante kalau saya ada kelakuan salah ya, menghina Bante dari ucapan, perbuatan, pikiran, nah saya minta maaf. Nah kadang orangnya udah meninggal. Ya. Nah kalau udah meninggal gimana? Katanya diwakili juga enggak apa-apa. Ya, kalau orangnya udah meninggal. Atau kalau orangnya udah pergi. Kalau orangnya udah pergi kita nggak tahu pergi kemana. Tapi kita tahu perginya arahnya kurang lebih ke sana. Nah ke arah sana kita minta maaf juga enggak apa-apa katanya.